Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, dia hampir menganggap Tama sebagai orang tua yang terlahir kembali dari seluruh keluarga Hermawan, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, karena Anda sangat mempercayai keluarga Hermawan dan bersedia menarik penjualan obat keluarga kami tertentu, maka kami tidak akan pernah menolaknya. Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak bahan obat yang Anda inginkan, bahkan jika saya harus berjuang dengan hidup saya pasti akan mendapatkannya untuk Anda. Dan saya pasti akan memberikan kualitas terbaik dan harga terendah." Setelah Albert Hermawan menutup telepon, Anita di sebelahnya buru-buru bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, ada apa dengan Tuan Tama? Kenapa dia meneleponmu?" Albert, yang masih terjebak dalam kegembiraan dan tidak bisa menahan diri, membutuhkan beberapa detik untuk pulih, dan berkata dengan penuh semangat, "Anita, kami keluarga Hermawan, kami akan menemukan kesempatan besar." Anita bertanya dengan heran, "Ayah, kesempatan besar apa?" Albert Hermawan sangat gembira, bahkan kata-katanya sedikit bergetar, dan berkata, "Tuan telah mencaplok Kobayashi Pharmaceutical, mengatakan bahwa dia akan membiarkan keluarga Albert memasok bahan mentah dan bahan obat-obatan kepadanya. Permintaan selama setahun hampir 1 juta ton. Ya Tuhan!" Anita berseru dengan suara tercengang, 1 juta ton? Keluarga kita sekarang memiliki pasokan sekitar 200.000 ton setahun, bukan? Ya, Albert berkata dengan bersemangat, "Tuan meminta kami untuk memasok 1 juta ton setahun, dan pendapatan keluarga Albert kami segera berlipat ganda. Bukankah ini kesempatan yang bagus?" Anita mengangguk berulang kali, dan berkata dengan rasa terima kasih, "Tuan benar-benar telah menjaga keluarga kami dengan baik. Dia bisa memikirkan kita untuk segalanya. Dia telah banyak membantu kami, dan tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya." Albert Hermawan juga sangat setuju dan berkata, "Tuan adalah orang tua kedua dari keluarga Hermawan kita. Apakah keluarga dapat bangkit di masa depan tergantung sepenuhnya pada Tuan Tama." Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Anita, dan menghela nafas. "Anita, Tuan benar, keluarga kita memiliki kebaikan yang begitu besar, dan dia akan selalu menjagamu seperti ini. Kamu harus cepat." Apa sebenarnya maksud ayah Anita? Mengetahui bahwa dia ingin berpegangan erat, pada kenyataannya, dia ingin membuatnya bertindak lebih cepat dan membuat kemajuan substansial dengan Tuan. Dia tiba-tiba berkata dengan sedikit rasa malu, "Ayah, banyak hal yang tidak ingin saya lakukan. Bagaimanapun, Tuan punya istri. Meskipun saya menyukainya, saya masih memiliki lebih dari cukup energi." Albert mengangguk, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Anita, jika tidak, kamu akan maju untuk bertemu dengan Tuan untuk suplai bahan obat. Bagaimanapun, kamu akan lulus musim panas ini dan kamu harus segera memasuki masa magang. Sekarang, layani saja pabrik farmasi Tuan dengan sepenuh hati. Dengan cara ini kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bergaul dengannya." Anita berpikir sejenak, lalu segera mengangguk, "Oke, ayah. Seperti Nanako, dia sudah di tahun terakhirnya tahun ini. Pada dasarnya tidak ada kelas di semester depan tahun senior. Setelah tahun baru Imlek, dia akan memasuki masa magang. Saat itu, hampir semua siswa senior akan mencari unit kerja untuk memulai magang, tidak terkecuali Anita. Dia belajar keuangan dan manajemen di Jakarta Institute of Finance and Economics, dan dia diminta untuk bekerja sama dengan Tama, yang kebetulan merupakan rekan profesional. Memikirkan hal ini, Anita tidak bisa membantu tetapi menantikannya. Dia sendiri selalu melankolis karena tidak sering-sering bergaul dengan Tama. Jika ada masalah pekerjaan dengan Tama di kemudian hari, itu artinya dia akan sering berkesempatan untuk bertemu dengannya. Ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Tokyo, Jepang saat ini. Setelah Tama membunuh ayam dan monyet,
satu-satunya eksekutif yang tersisa dari seluruh Kobayashi Pharmaceutical sejujur domba. Rian juga bekerja sama dengan Paul di Departemen Komersial Lokal di Tokyo untuk menyelesaikan transfer dan perubahan saham Kobayashi Pharmaceutical. Sekarang, 90% saham Kobayashi Pharmaceutical semuanya di bawah nama BW Pharmaceutical. Karena pekerjaan produksi berikutnya dari Kobayashi Pharmaceutical sangat penting, Tama tidak dapat meninggalkan Tokyo untuk sementara waktu. Dia ingin memastikan bahwa semua lini produksi Kobayashi berhasil dikonversi ke BW Powder sebelum meninggalkan Jepang. Oleh karena itu, jalur produksi pertama yang menyelesaikan pekerjaan konversi adalah jalur produksi Kobayashi di Tokyo. Tama meminta Rudy untuk menginventarisasi semua bahan obat dari Kobayashi Pharmaceutical, menghitung semua bahan obat yang dapat digunakan untuk memproduksi BW Powder, lalu menghitung berapa banyak bahan obat lain yang dibutuhkan berdasarkan kapasitas produksi jalur produksi Tokyo. Setelah menghitung permintaan, dia segera mengirimkan daftarnya ke Albert, dan memintanya untuk segera membuat pengaturan untuk menyiapkan bahan obat ini secepat mungkin, dan kemudian segera mengangkutnya ke Tokyo melalui udara. Pada saat yang sama, Rudy harus menghitung bahan obat yang dibutuhkan oleh beberapa jalur produksi lainnya, dan mengirimkannya ke Albert satu persatu, sehingga Albert dapat mempersiapkannya, dan kemudian mengirim bahan obat yang telah disiapkan tersebut ke basis produksi lainnya. Setelah melakukan semua ini, Tama dan rombongannya, yang dipimpin oleh Rian, datang ke villa mewah berlantai datar milik keluarga Kobayashi di pusat kota Tokyo. Awalnya Devano telah mengatur hotel untuk Tama, namun karena undangan baik Rian, Tama memutuskan untuk sementara waktu untuk tinggal di rumah Rian. Villa berlantai datar ini adalah seluruh lantai teratas dari sebuah bangunan berlantai 80. Area konstruksi dalam ruangan saja ribuan meter persegi. Ini sangat mewah. Ini juga memiliki penggunaan eksklusif dari seluruh teras atap dan helipadnya sendiri. Kolam renang tanpa batas Sky, bisa dikatakan sebagai kemewahan tertinggi. Setelah malam tiba, Tama mandi dan menelepon istrinya Alena untuk melaporkan bahwa dia selamat. Kemudian dia berdiri sendirian di teras besar di lantai atas, menyaksikan pemandangan malam Tokyo yang ramai, dengan pikiran melayang. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.